Halo, salam sayap Indonesia. Saya dengan Dr. Noval Aldino. Saya seorang dokter THT di salah satu pusat rujukan COVID di Indonesia. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas tentang gangguan penghidu atau anosmia. Sebenarnya ini sudah banyak dibahas di media juga, sudah banyak dokter atau para medis, kemudian influencer juga yang membahas tentang gangguan penghidu atau anosmia tersendiri. Cuman kita coba bahas dari lebih mendalam ya dari segi medis, yaitu bidang saya yaitu THT. Oke, pertama kali kita harus tahu dulu apa itu tentang gangguan penghidu atau anosmia. Anosmia itu adalah hilangnya kemampuan seseorang untuk mencium bau atau wangi. Nah, secara penyebab dan kualitasnya dibagi menjadi dua, yaitu secara kuantitatif dan penyebabnya atau etiologi. Secara kuantitatif dibagi menjadi tiga ya anosmia ini. Ada yang disebut anosmia total, kehilangan kemampuan penghidu, benar-benar nggak bisa mencium bau sama sekali, atau hiposmia. Hiposmia ini kehilangannya bisa sekitar 25% atau 50%. Contohnya, seseorang masih bisa mencium bau, cuman baunya itu samar, atau bahkan hanya benar-benar tipis, dideketin ke hidung baru bisa tercium jelas baunya, itu kita sebut sebagai hiposmia. Sementara yang ketiga itu ada normosmia atau normal penciuman pada orang-orang yang sehat, pada kita-kita yang sehat ini. Oke, secara penyebab dibagi menjadi dua. Yang pertama, gangguan konduktif. Gangguan konduktif itu sendiri apa sih? Sebenarnya ada gangguan terhadap jalannya udara, bau menuju reseptornya di atap hidung. Nah, kemudian untuk sensori neural yaitu gangguannya sendiri terdapat pada sarafnya, saraf penciumannya, sehingga baunya sendiri ada, pasase udaranya ada, tapi dia nggak bisa nyium nih. Nah, ini akibat dari sarafnya yang terganggu. Oke, contoh dari gangguan konduktif pada pasien-pasien dengan keluhan sinusitis dengan terdapat polip. Ini contohnya ya. Kita melakukan pemeriksaan secara endoskopi. Nah, ini gambar dalam hidung. Kalau dilihat secara endoskopi ya, kita lihat ada struktur normal di panah warna biru, itu kita sebut sebagai konka media. Kemudian struktur normal juga di panah warna yang agak pink ini, di konka inferior. Kemudian ada muncul struktur yang tidak normal di panah warna biru yang namanya polip. Ini contohnya polip ya. Nah, ketika terdapat polip atau terdapat sumbatan hidung yang cukup menutupi muara hidung sendiri, udara yang masuk tidak akan menyentuh reseptor dari penghidu atau olfaktori yang ada di atap hidung. Ini mungkin kalau pada gambar di arah jam 12 tidak kelihatan ya. Dan mengakibatkan sumbatan yang mengakibatkan sensasi anosmia atau hiposmia. Mungkin sedikit terbayang ya dari gambar ini. Kemudian untuk gangguan sensori neural sendiri itu disebabkan oleh kelainan dari syaraf. Nanti kita bahas lebih lanjut karena ini salah satu yang berhubungan dengan materi pada kali ini yaitu tentang anosmia pada pasien-pasien COVID ya. Oke, kita masuk dulu ke data penggangguan penghidu. Gejala-gejala pada COVID-19 di bidang THT di tabel yang kita lihat, ternyata untuk gangguan penghidu sendiri sebenarnya tidak gejala yang paling banyak. Nah, yang paling banyak dikeluhkan pada pasien COVID dengan gangguan THT yaitu yang pertama adalah nyeri tenggorok. Yang kedua, nyeri kepala. Ketiganya itu baru berhubungan dengan anosmia ataupun hiposmia. Nah, yang menarik dari headache ini sebenarnya atau nyeri kepala, dia spesifik. Bukan nyeri kepala, waduh, kayak nyeri kepala di belakang kepala yang orang banyak menduga sebagai hipertensi dan lain-lain, tapi nyeri kepalanya di depan wajah. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut, ada gambarnya. Kemudian kita breakdown dulu. Nah, pasien-pasien yang mengalami anosmia sendiri, kalau dijabarkan, ini data dari pasien saya sendiri selama 2 bulan COVID, mungkin sekitar 33 pasien. Nah, kalau kita breakdown lagi, si pasien dengan keluhan anosmia atau hiposmia ternyata memiliki gejala awal yang berbeda-beda. Terbanyak itu adalah gejala ISPA. ISPA itu batuk pilek ya, sebanyak 63% dan diikuti oleh febris. Febris itu demam yang lebih dari 38,5 derajat. Tidak banyak ternyata yang mengalami demam dan anosmia pada pasien-pasien COVID. Kemudian diikuti oleh subfebris sebanyak 27% dan nyeri wajah sebanyak 36%. Nah, ini yang saya sebut sebagai nyeri wajah yang khas. Biasanya pasien-pasien mengeluh nyeri wajah di sekitar dahi, ya, di sekitar dahi, sekitar sela-sela mata sampai dengan ke jidat ya. Nah, mereka menyebutkan sensasinya seperti ketika menghirup napas itu kayak nyeri.
ada kemasukan air di rongga hidungnya di daerah-daerah tersebut. Ini sebenarnya gejala yang mirip dengan gejala sinusitis, cuman pada pemeriksaan lebih lanjut ternyata semuanya normal, baik dilakukan nasoendoskopi dan pemeriksaan lainnya, baik ronsen maupun CT scan semuanya normal. Gejala ini saya sendiri menyebutnya sebagai sinusitisoid. Artinya gejala nyeri wajah yang menyerupai gejala sinusitis tapi ternyata normal semua pada pemeriksaan fisik. Sebenarnya ini bukan istilah baku di medis, cuman istilah yang saya bikin sendiri sinusitis berasal dari sinusitis dan oid. Oid itu sebenarnya menyerupai. Oke, pada pasien-pasien saya kita ambil datanya, ternyata onset anosmia, ya, maksudnya dari gejala awal. Misalnya gejala awal suatu pasien itu demam, kemudian sampai dia muncul anosmia, itu berkisar antara 1 sampai 5 hari dengan rata-rata muncul setelah 2,8 hari. Kemudian mengalami perbaikan sendiri mulai dari anosmia menjadi hiposmia dan sebaiknya, itu berkisar 6 sampai 16 hari dengan rata-rata 11,5. Dan onset sembuhnya ditambah lagi ya, maksudnya dari 3 sampai 14 hari, ini range-nya memang lumayan luas dengan rata-rata di 11,2 hari. Nah, ada yang menarik pada pengamatan saya bahwa terdapat 3 orang, sebenarnya tidak banyak, karena memang alhamdulillah sudah di treatment secara cepat ya untuk keluhan anosmia ini. Cuman ada 3 pasien saya dengan gejala anosmia dan telat, baik mereka telat untuk berobat ataupun telat telat apa ya, telat menyadari bahwa dia mengalami anosmia. Itu setelah lebih dari seminggu tidak dilakukan treatment, ternyata masih terdapat gejala sisa baik berupa hiposmia atau bahkan ada juga pasien saya yang sudah 6 bulan lebih bahkan masih belum bisa mencium secara benar. Dia masih ciumnya benar-benar samar atau baunya berbeda. Misalnya bau A, bau bunga, diciumnya baunya seperti sesuatu yang tidak didefinisikan menurut dia. Nah, yang menarik dari 3 pasien ini adalah saya dapat mengambil kesimpulan bahwa kalau misalnya anosmia memang gejalanya sifatnya self-limited disease. Dia bisa sembuh sendiri, cuman kalau kita tidak memberikan treatment, resiko untuk terjadinya hiposmia atau bahkan anosmia yang berkepanjangan itu sampai berbulan-bulan ya maksudnya, jadi cukup tinggi sehingga kita harus lebih aware terhadap keluhan anosmia itu sendiri ya. Walaupun tidak terlalu banyak dibandingkan dengan atau mengkhawatirkan seperti pasien-pasien dengan pneumonia. Cuman kan siapa yang mau kan memiliki penciuman yang bermasalah nih, nggak bisa nyium makanan, itu kan sangat tidak enak lah ya, mengganggu quality of life dari seseorang juga. Oke, itu secara data COVID dan anosmia ya. Jadi kalau di THT sendiri spesifik sih sebenarnya kalau misalnya sudah ada pasien dengan anosmia dengan pemeriksaan fisik normal, bisa dikatakan dia mengalami infeksi dari COVID-19 sendiri. Oke, untuk kita masuk ke mekanisme ya. Sebenarnya untuk mekanisme sendiri kita harus tahu dulu tentang struktur hidung. Nah, ini struktur hidung dilihat dari samping. Oke, yang di panah pertama ini adalah rongga hidung atau nares anterior. Kemudian di belakang itu di daerah rongga hidung yang dari belakang. Nah, mekanisme mencium itu atau penghidu ada 2. Sebenarnya ada yang kita sebut ortonasal di panah yang pertama yang warna pink. Kemudian ada retronasal, yaitu makanan yang dari mulut aromanya bisa dicium oleh saraf olfaktori yang berada di atap hidung. Saraf olfaktori ini yang warna kekuning-kuningan ini ya. Kita zoom lagi. Nah, seperti ini. Jadi ada 2 mekanisme dari ortonasal ataupun retronasal. Lalu bagaimana sebenarnya yang terjadi, kenapa bisa pasien dengan COVID-19 mengalami anosmia? Nah, dari banyak literatur, ini saya ambil dari literatur review, disebutkan bahwa patogenesis dari olfactory dysfunction itu disebabkan oleh sebenarnya masih belum diketahui secara pasti. Cuman pada pasien-pasien dengan anosmia yang post viral, maksudnya dia sudah sembuh COVID-nya, tapi mengalami anosmia, kebanyakan kasus hanya berupa penyempitan dari rongga hidung atau misalnya kita sebut sebagai rinitis atau rhinosinusitis, seperti itu. Jadi hanya bersifat konduksi pada kondisi post viral yang sudah sembuh dari infeksi COVID-19. Nah, kita telah lebih lanjut bagaimana mekanisme terjadinya anosmia pada pasien-pasien yang aktif infeksi. Nah,
Sebenarnya sudah banyak studi yang menyebutkan bahwa COVID-19 virus SARS-CoV-2 virus ini sendiri berikatan pada S2 reseptor. Prinsipnya seperti gembok dan kunci ya. Ketika virus masuk ke tubuh kita, ini reseptornya memang terdapat pada sel-sel mukosa, yaitu sel-sel kulit yang terdapat pada hidung, nasofaring dan seterusnya sampai ke paru-paru ya. Nah, ketika dia ketemu dengan eh, gemboknya, si kunci ini nempel dan mengakibatkan keluar-keluarnya mediator yang menyebabkan peradangan pada si mukosanya, sehingga yang namanya peradangan terjadi bengkak dan segala macam mediatornya keluar. Nah, yang menarik adalah bahwa ternyata sel olfactory nerve atau saraf penciuman sendiri itu tidak menghasilkan S2 reseptor. Tapi sel-sel di sekitarnya memiliki reseptor yang mengakibatkan ketika ada virusnya dia mengalami pembengkakan. Sehingga secara tidak langsung dia memblok atau menyebabkan kerusakan pada sel-sel saraf olfaktorinya sendiri. Nah, yang menarik adalah ketika terjadi kerusakan di sini, kalau misalnya tidak ditreatment secara benar, maksudnya dibiarkan dan proses inflamasi terjadi secara terus-terusan, ternyata secara mikroskopis dilihat bahwa sel-sel si olfaktori tadi yang tadi rambut warna kuning di slide sebelumnya mengalami kerusakan dan digantikan oleh sel lain yang sifatnya tidak memiliki saraf penciuman sehingga memiliki resiko untuk prolong dari anosmia atau sendiri atau bisa terjadi kerusakan secara permanen pada saraf-sarafnya. Seperti itu. Oke, ini pasien ini gambar endoskopi hidung. Saya ambil dari salah satu pasien saya. Yang ditunjuk di sini sebenarnya daerah nasofaring di panah warna biru. Kemudian kalau diperhatikan sebenarnya mukosanya relatif normal, tidak terdapat abnormalitas atau patologis. Nah, cuman pada kasus ini ada yang menarik, terdapat ingus yang mengalir dari atap hidung sendiri. Nah, sebenarnya kalau pada pasien lain saya tidak menemukan gambar endoskopis yang seperti ini ya. Semuanya cenderung normal, tidak ada pembengkakan, tidak ada ingus yang berarti yang berlebihan seperti itu. Semuanya terlihat normal pada pasien endoskopi yang dilakukan endoskopi pada COVID-19 dan anosmia ya. Oke, penelitian luar juga menyebutkan bahwa ternyata dilakukan pemeriksaan CT scan semuanya normal, tidak ada kelainan patologis dari CT scan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada pasien-pasien COVID-19 murni yang diserang adalah sarafnya. Sehingga kita masuk ke treatment. Oke. Atau tata laksana. Apa yang dilakukan ketika pasien mengalami anosmia? Nah, di studi luar sendiri disebutkan bahwa memang anosmia ini sifatnya self-limited disease, dia bisa sembuh, cuman kebanyakan literatur itu memang tidak memberikan treatment. Hanya treatmentnya fokusnya kepada treatment COVID pada umumnya. Cuman diberikan juga nasal irrigation sebanyak 17% dan 8% memberikan nasal steroid. Nah, untuk saya pribadi, karena tadi sudah kita mempelajari bahwa mekanismenya terjadi kerusakan saraf di area supporting cell di sekitar saraf olfaktori atau penciuman, maka saya berikan terapi cuci hidung yang diharapkan dapat mengurangi peradangan yang berlebihan dan ingus yang berlebihan, dan mengurangi mediator inflamasi juga, dan diberikan steroid topikal. Steroid topikal itu yaitu suatu zat anti radang yang disemprotkan ke rongga hidung sehingga dapat mengurangi peradangan ditambah dengan vitamin-vitamin untuk mempercepat recovery-nya dan olfactory training. Olfactory training itu apa? Ini seperti yang tadi kita jelaskan ada diberikan bau-bauan yang khas, biasanya dipilih 3 sampai 5 bau khas. Kemudian diminta pasien untuk mencium secara berkala. Lalu bisa juga dengan menggunakan pisang yang dikunyah kemudian ditempelkan ke langit-langit. Seperti itu. Nah, take home message dari video kali ini adalah bahwa kita tidak bisa meremehkan gejala dari anosmia. Banyak pasien-pasien saya yang tidak sadar mereka mengalami gejala anosmia. Jadi sebaiknya dilakukan cek berkala, cek kayak reality check lah. Saya masih bisa nyium. Kalau misalnya terdapat gangguan anosmia ataupun hiposmia, dikonsulkan lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Sekian video dari saya. Ketemu di kesempatan berikutnya. Bye-bye.